wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi kami tentang surveilan penyakit kusta, sebuah topik yang sangat penting dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemahaman lebih lanjut terkait penyakit yang telah mempengaruhi manusia selama berabad-abad. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas apa yang dimaksud dengan surveilan penyakit kusta, mengapa surveilan ini penting, serta bagaimana data surveilan dapat membantu dalam upaya memberantas penyakit ini. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu surveilan dan peran penting dalam perjalanannya menuju dunia yang bebas dari penyakit kusta dengan membangun jembatan menuju kesehatan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Lutfiana dengan NIM 22109121200020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muslim dengan NIM 22109123100007. Saya Mulyana dengan NIM 22109122200007. Saya Aminah Rahmayanti dengan NIM 22109123200015. Surveilan adalah sebuah proses pemantauan, pengumpulan, penilaian, interpretasi, dan penyebaran data yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Tujuan surveilan adalah untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengendalikan penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Surveilan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan masyarakat, epidemiologi, keamanan pangan, lingkungan, dan lainnya. Surveilan merupakan alat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, perencanaan program kesehatan masyarakat, dan pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Data surveilan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, mengukur dampak intervensi kesehatan, dan merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif untuk kedepannya. Penyakit kusta disebut juga sebagai penyakit lepra atau penyakit morbus Jansen yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit kusta merupakan penyakit yang unik. Hal ini disebabkan karena kusta dapat mengalami suatu periode yang dinamakan dengan reaksi dan dapat juga menimbulkan kecacatan yang permanen. Bakteri Mycobacterium leprae menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita. Keduanya harus ada lesi baik mikroskopis maupun makroskopis dan adanya kontak yang lama dan berulang-ulang dan melalui pernapasan. Masa inkubasi rata-rata 2-5 tahun, bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul, di antaranya kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh, hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit kusta sama dengan penyakit menular lainnya yang dapat disembuhkan secara total tanpa cacat dengan diagnosis awal, pengobatan dini, dan teratur. Melalui 3 hal pokok tersebut, hampir semua kasus kusta dapat disembuhkan, dan sebagian besar kerusakan serta kecacatan dapat dicegah. Mengingat pengobatan penyakit kusta memerlukan waktu yang lama dan kepatuhan, maka berbagai perilaku penderita kusta dalam pengobatan penyakit ini dapat menjadi faktor penyebab bertambah atau berkurangnya penderita baru karena dapat memutus rantai penularan terhadap kontak serumah maupun lingkungan sekitar. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang terpercaya untuk menemukan suatu jawaban dari masalah yang kritis. Salah satu pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian yaitu wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subjektif seperti opini, sikap, dan perilaku dari narasumber tersebut. Teknik wawancara mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian, terutama terkait lemahnya justifikasi ukuran sampel dan kurangnya reliabilitas dari hasil penelitian. Pada jurnal yang kami kutip, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam mengenai fenomena tentang kusta. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi tertulis. Analisis data adalah proses memeriksa, mengolah, dan menginterpretasi data untuk mendapatkan wawasan, pola, atau informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pada analisis data kusta melibatkan penerapan teknik statistik serta metode analisis guna mendalami informasi yang telah diinterpretasi sebelumnya. Misalnya, menggunakan analisis regresi untuk menemukan faktor-faktor yang memiliki dampak pada perkembangan penyakit dan melakukan analisis spesial untuk mengenali pola penyebaran penyakit di berbagai lokasi geografis. Kedua langkah ini memiliki peranan penting dalam membantu pengambilan keputusan medis, merencanakan langkah-langkah intervensi, serta merumuskan kebijakan kesehatan terkait penyakit kusta. Interpretasi data kusta adalah proses menganalisis dan menguraikan informasi yang dikumpulkan dari studi atau penelitian tentang penyakit kusta. Hal ini melibatkan pengidentifikasian tren, pola, dan hubungan dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang karakteristik penyakit, sebaran geografi, faktor resiko, dan dampaknya pada populasi. Kusta masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, menduduki peringkat ketiga dunia dalam jumlah kasus baru tahun 2020. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami stagnasi dalam penemuan kasus baru, dan pada tahun 2021, upaya mencapai eliminasi tingkat nasional dengan prevalensi 0,45 per 10.000 penduduk masih dalam proses, terutama di 6 provinsi yang belum mencapainya, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Dengan 12.230 kasus terdaftar, angka penemuan kasus baru adalah 4,03 per 100.000 penduduk, dengan mayoritas kasus tanpa cacat 83,6% dan sebagian kecil kasus cacat tingkat 2, 6,13%. Sementara tingkat kesembuhan tepat waktu mencapai 90% dengan wilayah timur Indonesia masih menjadi pusat perhatian, karena tingginya penularan kusta. Meskipun begitu, berdasarkan grafik yang disajikan, presentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu secara nasional masih berada di bawah target nasional sebesar 87%, dengan hanya 11 dari 34 provinsi yang berhasil mencapainya, sekitar 32,4% provinsi-provinsi yang mencapai target nasional, ini termasuk Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Diseminasi adalah sebuah kegiatan berupa penyebarluasan informasi kepada individu atau sekelompok orang tertentu yang memiliki kaitan atau berkepentingan. Diseminasi informasi merupakan bentuk penyebarluasan informasi epidemiologi sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penanggulangan penyakit kusta. Diseminasi informasi dapat berupa laporan kepada atasan atau umpan balik kepada bawahan atau juga kepada masyarakat yang luas. Informasi yang disebarluaskan merupakan sebuah fakta terkait penyakit kusta yang didapatkan dari hasil analisis dan interpretasi data. Frekuensi diseminasi penyakit kusta dapat dilakukan secara berkala seperti penyuluhan promosi kesehatan kepada orang yang mengidap penyakit kusta. Diseminasi dapat berbentuk laporan hasil surveilan penyakit kusta, buletin penyakit kusta, dan dalam bentuk seminar penyakit kusta, serta juga dapat melalui media sosial yaitu YouTube, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Surveilan penyakit kusta adalah instrumen penting dalam upaya global untuk mengendalikan dan memberantas penyakit. Dengan mengumpulkan data tentang kasus kusta, geografi penyebarannya, dan karakteristik penderitanya, kita akan lebih efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan intervensi yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Surveilan juga membantu dalam mengukur efektivitas program pengobatan kusta dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit ini. Selain itu, data surveilan dapat digunakan untuk mengidentifikasi komunitas yang rentan terhadap kusta, sehingga memungkinkan untuk memberikan perawatan lebih dini dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.